Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas cara melatih pemain cadangan agar jadi pemain bintang tanpa modal sama sekali, tanpa booster sama sekali. Tapi pemain tersebut bisa menjadi pemain yang sangat berbahaya dan bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya. So, buat teman-teman yang mungkin penasaran, let's go, mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jadi sebenarnya musim ini saya ada rencana untuk merebuild tim saya, tapi masih belum sempat karena akhir-akhir ini saya masih sibuk. Ya, sekarang saya lagi ada sedikit waktu, jadi kita akan membahas cara melatih pemain cadangan agar jadi pemain bintang tanpa modal sama sekali, tanpa booster sama sekali guys. Dan cara ini mungkin bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk pemula yang baru main Top 11 dan kalian lagi fokus nabung booster kondisi, tapi kalian pengen punya pemain bagus tiap hari. Ya, cara pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan cara melatih pemain secara individu atau bahasa gaulnya di latmil ya guys ya. Tapi bedanya kali ini kita tidak akan menggunakan booster kondisi yang saya miliki, tapi kita hanya akan mengandalkan sesi latihan harian yang bisa kita lakukan setiap hari guys. Dan pemain yang akan saya latih kali ini sebenarnya ada cukup banyak, tapi kita akan membahas beberapa saja, terutama untuk pemain muda. Dan pemain pertama yang akan saya latih yaitu si Raymond Keller. Ya, pemain ini usianya masih muda, 20 tahun, OVR-nya juga sangat rendah di angka 25 atau setara dengan kualitas main bintang 2. Tinggi badan 177 cm, berat badan 74 kg, dan kaki terbaiknya kiri. Dia punya keahlian khusus penggiring bola. Oke, dan untuk pelatihnya kita bisa masuk ke menu training. Kemudian kita bisa pilih pemain cadangan yang akan kita latih. Nah, seperti yang kita bahas tadi, kita bakal melatih si Keller ini, guys. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, pemain-pemain saya kondisinya masih sangat bugar, terutama untuk pemain cadangan. Jadi setiap hari kita bisa melatih pemain-pemain muda yang kita miliki. Dan nanti untuk sesi pemulihan, biarkan mereka pulih dengan sendirinya, guys. Biarkan mereka pulih dengan sendirinya. Jadi dalam 1 atau 2 musim kita bisa fokus mengembangkan talenta muda yang kita miliki. Jadi jika kita perhatikan di sini, dalam waktu 2 jam 30 menit lagi kondisi pemain akan pulih sebesar 6%. Jadi sebelum mereka mulai memulihkan diri, kita akan melatihnya terlebih dahulu. Dan hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membentuk atribut kuncinya guys, atau kita harus membentuk karakter pemain yang akan kita latih. Dan berhubung pemain yang akan kita latih gaya mainnya yaitu false winger dan dia adalah penggiring bola, jadi fokus utamanya yang pertama tentu pada kreativitas dan juga dribble. Dan untuk melatih atribut kreativitas di sini kita bisa menggunakan drill latihan penguasaan yaitu kontrol bola, karena dari drill latihan ini kita akan melatih 2 atribut penting, yang pertama yaitu dribble dan yang kedua kreativitas. Sementara untuk sundulan ini enggak terlalu penting karena memang atributnya gelap atau ini bukan atribut terbaik untuk seorang gelandang kanan. Kemudian untuk konsentrasi itu khusus untuk melatih penjaga gawang. Oke, jadi untuk sementara kita menggunakan drill latihan kontrol bola. Kondisi pemain akan minus 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, kita lihat pemain kita sudah mulai berlatih dan sekarang atribut kreativitasnya sudah meningkat +1, dribble +1. Jadi kita bisa ulangi lagi sesi latihannya. Sebenarnya agar proses latihannya bisa lebih cepat, kalian bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga, nama aplikasinya AutoClicker, dan kalian bisa mengunduhnya secara gratis di sini. Oke, sekarang kita bisa ulangi lagi sesi latihannya guys. Kita ulangi lagi sesi latihannya sampai kondisi pemain kelelahan ya guys ya. Kita akan bikin kondisi pemain muda kita kelelahan. Kita buat pemain ini agar menjadi kreatif. Ya, perlahan tapi pasti sesi latihan ini akan sangat berguna sekali untuk tim kalian nantinya guys. Karena dengan sesi latihan ini setiap pemain muda yang kita miliki akan belajar banyak hal, terutama
yaitu membentuk atribut kunci atau membentuk karakter pemain-pemain kita guys, pemain muda dan kita sebelum mereka masuk ke line up utama. Jadi kita bisa latih setiap hari seperti ini untuk pemain-pemain muda yang ada di bangku cadangan. Jadi daripada dibiarkan mereka nggak berlatih dan skillnya juga meningkat hanya dari sesi latihan harian, itu sayang banget. Kalian bisa manfaatin sesi latihan individu seperti ini untuk melatih pemain muda yang kalian miliki. Karena jika atribut kuncinya sudah terbentuk, kalau misalkan ada pemain andalan kalian yang mendapatkan akumulasi kartu merah ya, atau performanya sedang menurun, atau mungkin kalian ingin melakukan rotasi. Jadi kalau kalian punya pemain-pemain muda andalan yang sudah dibentuk atribut kuncinya, sudah memiliki karakter sesuai keinginan kalian, pemain-pemain tersebut bisa langsung kalian turunkan. Terutama ketika menghadapi lawan yang dirasa tidak terlalu berat. Jadi kalian bisa menurunkan pemain lapis kedua, pemain yang sudah kalian latih skillnya secara individu. Tadi jujur saya lupa karena kebiasaan latmil, jadi tiba-tiba tangan saya refleks buat memulihkan kondisi pemain saya guys. Asli. Jadi ya udahlah, udah nanggung, kita lanjutin lagi aja ya guys ya. Udah nanggung soalnya, kita lanjutin sampai sekarat lagi. Intinya seperti itu guys, kita bisa ulangi lagi sesi latihannya seperti ini sampai kondisi pemain benar-benar kelelahan. Setelah itu kita bisa fokus melatih pemain lainnya, terutama untuk pemain muda. Sebenarnya kita bisa juga latih pemain yang usianya udah 25 ke atas, tapi ya menurut saya kurang begitu worth it. Lebih baik kita mulai kembangkan pemain muda aja guys, terutama pemain yang kita datangkan dari akademi remaja. Dan pastiin untuk sesi latihan seperti ini, jika modal booster kondisi kalian terbatas dan kalian lagi fokus tabung booster kondisi, sesi latihan seperti ini akan sangat teramat berguna buat teman-teman semua. Karena sebelum pemain mulai dilatih secara serius dan sebelum kalian menggelontorkan booster kondisi yang cukup banyak, atribut kuncinya sudah mulai terbentuk ya guys ya. Jadi kedepannya kalau misalkan kalian mau latmil pemain muda ini, kedepannya itu akan jadi lebih mudah. Jadi kita bisa langsung gas aja tanpa harus membentuk lagi atribut kuncinya guys. Oke, kita bisa ulangi lagi sampai kondisinya benar-benar kelelahan guys. Oke, selesai sudah sesi latihan yang pertama. Nah sekarang jika kita perhatikan atribut dribblenya sudah meningkat di angka 76. Kemudian untuk kreativitasnya meningkat di angka 50. Nah, selanjutnya kita bisa fokus melatih pemain muda yang lainnya, guys. Kita akan latih pemain muda yang lain. Di sini kita akan latih sebagai contoh. Tadi kita latih false winger, yaitu si Keller. Kemudian pemain kedua, kita juga bisa latih pemain muda ya guys ya. Dan untuk posisinya bebas, kalian bisa tentuin sendiri. Bisa DMC, kemudian DC, DR, DL, terserah teman-teman semua. Nah kali ini sebagai contoh kita akan latih striker. Usianya masih muda banget ya, 20 tahun, 18 tahun maksudnya. Dan sama seperti pemain yang kita latih sebelumnya, kita juga harus membentuk atribut kuncinya terlebih dahulu. Dan untuk seorang striker, karena berhubung di sini kita juga nggak punya striker cadangan, jadi hal ini akan sangat berguna untuk squad tim kita guys. Jadi kalau misalkan ada striker kita yang cedera, kita bisa menurunkan pemain muda lapis kedua yang ada di bangku cadangan. Dan ketika atribut kuncinya sudah terbentuk, tentu pemain tersebut bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih bagus. Dan pada sesi latihan yang pertama di sini saya akan melatih atribut penyelesaian, tembakan, dan juga kekuatan menggunakan drill latihan teknik menembak. Kita bisa isi slot seperti ini, isi semua slot seperti ini menggunakan drill latihan teknik menembak. Kondisi pemain akan minus 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita bisa ulangi lagi sesi latihannya sampai kondisi pemain benar-benar kelelahan, dan setelah itu kita akan biarkan pemain tersebut pulih dengan sendirinya. Jadi dengan cara tersebut kita tidak membuang booster kondisi kita guys. Kita tetap bisa menabung booster kondisi tanpa khawatir pemain-pemain kita tidak mendapatkan peningkatan setiap hari. Oke, kita akan lihat. Ya, butuh satu kali sesi latihan lagi. Kita akan ulangi. Oke, selesai sudah sesi latihan hari ini.
Tangan saya udah refleks pengen langsung pulihin gitu kan. Tapi nggak usah. Dan di sini kita lihat untuk atribut finishingnya sudah meningkat di angka 82, kemudian shooting 73, kekuatan 70. Jadi besok setelah kondisi pemain pulih, kita bisa ulangi sesi latihan ini. Dan kita fokus dulu membentuk atribut kuncinya guys. Kita fokus dulu bentuk atribut kuncinya biar makin mantep, biar makin tajam ya guys ya. Dan kalau diperhatikan di sini teman-teman bisa lihat Zlatan Ibrahimovic memiliki finishing yang tinggi banget di angka 328, kemudian untuk tembakan di angka 252, 378 252, dan kualitasnya padahal masih bintang 5 guys, atau setara dengan Ovier 115, atau aslinya Oviernya itu di angka 81. Jadi gitu guys. Ya, sekarang untuk striker kondisinya udah kelelahan banget. Lalu kita bakal latih juga untuk pemain muda lainnya guys. Di sini terlalu banyak false winger ya guys ya. Padahal saya butuhnya itu winger tradisional, tapi sayang banget pas dapat gaya main random dapatnya false winger lagi, false winger lagi, false winger lagi, kacau kacau. Total ada 1 2 3 4 5 false winger. Jadi saya nyari winger tapi nggak dapat, giliran dapat aja false winger lagi gitu guys. Oke, pemain kedua tadi kita udah latih apa? MR ya. Kita udah latih MR, jadi pemain yang ketiga maksudnya kita bakal latih ML. Nah, ini juga sama seperti pemain sebelumnya, jadi kita harus fokus membentuk atribut kuncinya terlebih dahulu, guys. Karena tentu teman-teman tahu bahwa gelandang dengan gaya main false winger itu cenderung pemain yang kreatif. Jadi pada sesi latihan yang pertama kita akan fokus membentuk atribut kreativitasnya terlebih dahulu. Jadi untuk melatih atribut kreativitas sama seperti pada sesi latihan sebelumnya, kita akan melatih atribut kreativitas. Kita akan bentuk atribut kreativitasnya. Kali ini kita akan menggunakan drill latihan analisis video. Nah, alasan kenapa saya menggunakan drill latihan ini yaitu karena drill latihan ini tidak mengandung atribut gelap. Jadi kita bisa langsung fokus melatih atribut terangnya guys. Dan sekarang kita klik konfirmasi lalu mulai latihan. Ya, kita mulai latihan dan kita ulangi lagi sesi latihannya. Ini perlu diingat, saya ulangi lagi, sesi latihan seperti ini khusus hanya untuk melatih pemain muda, karena pemain muda perkembangannya itu jauh lebih cepat daripada pemain yang udah tua ya guys ya. Jadi untuk pemain-pemain yang ada di bangku cadangan, pemain yang udah berusia 25 tahun ke atas, saran saya nggak usah dilatih. Cukup latih pemain muda usia 18, 19, atau 20 tahun guys. Ya, seperti ini kita ulangi lagi, kita bentuk atribut kuncinya. Kita bentuk dulu atribut kuncinya sampai tinggi, dan tiap hari kita bisa lakukan hal seperti ini sampai atribut pemain muda yang kita miliki di bangku cadangan terbentuk. Atribut kuncinya terbentuk, dan setiap pemain yang kita miliki punya karakter masing-masing. Ada yang karakternya cepat ya, kemudian ada yang kreatif, ada yang kuat, ada yang agresif. Ini bisa kalian sesuaikan dengan posisi keahlian khusus maupun gaya mainnya guys. Kalian bisa sesuaikan sendiri. Dan dengan cara ini kita bisa sedikit lebih menghemat booster kondisi. Dan kalau misalkan musim depan kalian punya rencana untuk melatih pemain yang kita latih hari ini secara individu, atau bahasa gaulnya dilacil, jadi kita udah nggak perlu lagi membentuk atribut kuncinya, karena atribut kuncinya sudah terbentuk dari musim sebelumnya gitu guys. Nah, sekarang kita lihat kreativitas sudah meningkat yang ke 82. Kita bisa lanjut. Ya, kenapa dipulihin cuy? Kebiasaan asli. Kebiasaan, tangan saya bener-bener refleks. Tangan saya beneran refleks guys. Langsung aja gitu kan, begitu lihat kondisi pemain kelelahan langsung digas. Refleks aja gitu guys. Kacau gak sih? Asli kacau. Oke, jadi intinya seperti itu guys. Dan mohon maaf kalau memang tangan saya refleks. Tapi saya ingatkan buat teman-teman semua yang booster kondisinya itu minim ya, usahakan kalian latih sampai kondisinya kayak gini, kondisinya kelelahan banget, lalu ganti latih pemain muda lainnya guys. Gak usah dipulihkan seperti ini,
nggak usah, jadi biarkan pemain pulih dengan sendirinya. Setelah itu besok setelah kondisi pemain itu udah bugar lagi, udah 90% lagi, kalian bisa latih lagi seperti ini sampai atribut kuncinya terbentuk gitu guys. Di sini jujur tangan saya refleks banget, saya nggak sadar kalau tiba-tiba langsung klik pulihkan pemain. Tapi mudah-mudahan apa yang saya bahas kali ini mudah dimengerti dan pembahasannya mudah dicerna, lalu sampai ke teman-teman semua dengan baik dan mudah dipahami. Oke, saya harap seperti itu ya guys ya, dan saya harap teman-teman paham apa yang saya bicarakan. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat membership NTV Eleven. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam TV Eleven Indonesia.